janji hidup bersama dalam konotasi negatif, yaitu hanya kumpul kebo untuk selangkangan sesaat. Bahkan oknum anggota dewan tersebut membuat narasi bahwa dia mau diperas oleh wanita tersebut. Inilah kalau laki-laki sudah jadi pejantan. Pejantan sama juga dengan ibaratnya hanya binatang. Kemudian surat pengaduan wanita tersebut tidak mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Daerah tersebut, ya. Bahkan ketua dewannya mengatakan ini adalah urusan pribadi. Benar, ini urusan pribadi, tetapi ini menyangkut moral. Dewan tersebut membuat narasi bahwa dia mau diperas oleh wanita tersebut. Inilah kalau laki-laki sudah jadi pejantan. Kalau laki-laki jantan, dia akan bertanggung jawab dengan semua perilaku yang dia lakukan. Tapi berbeda dengan laki-laki pejantan. Ya, kalau laki-laki pejantan tidak punya tanggung jawab apapun terhadap perilaku yang dia lakukan kepada apa dan kepada siapa. Jadi kalau laki-laki pejantan sama juga dengan ibaratnya hanya binatang. Ini yang mau saya sampaikan supaya jelas, ya. Kemudian surat pengaduan wanita tersebut tidak mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Daerah tersebut, ya. Bahkan ketua dewannya mengatakan ini adalah urusan pribadi. Benar, ini urusan pribadi, tetapi ini menyangkut moral, ya. Saya nggak tahu apakah juga setali tiga uang, ya. Apakah juga demikian? Ketua dewannya ini juga bermain di seputar selangkangan, juga kita nggak tahu. Ini moral. Seharusnya apapun yang disampaikan
oleh masyarakat itu, tanggapi dengan baik. Karena Anda adalah penerima aspirasi masyarakat. Baik dia perorangan, kelompok, organisasi, dan lain sebagainya. Harus ditanggapi, ya, harus diberi perhatian. Bukan malah membuat pernyataan, statement bahwa wanita yang membuat pengaduan itu adalah wanita yang biasa gonta-ganti pasangan, wanita yang biasa berpelesiran dengan pria yang gonta-ganti. Bukan itu. Ini moral, kita berbicara moral. Ya, sekalipun wanita itu seorang pelacur, seorang penjajah seks, ya, tidak pantaslah anggota dewan bermain di selangkangan pelacur. Ya, tapi ini bukan pelacur loh. Dia pacari, dia cintai, dia sayangi, ya, dia toncit. Ya, kapan dia butuh nafsunya disalurkan, kapan dia butuh maninya mau dibuang, dia pakai ini wanita, dengan janji-janji manis, akan hidup bersama. Ini ciri-ciri manusia, ya, yang tidak bisa dipercaya. Saya pun bingung, kenapa ini bisa lolos jadi anggota dewan. Kita nggak ngerti. Partai di mana oknum anggota dewan ini berada di DPR harus mengambil sikap dan tindakan tegas. Lakukan segera pencopotan, pergantian antar waktu. Karena ini sudah menimbulkan presiden buruk bagi partai Anda, Saudara Ketua Umum. Dan ini akan saya sampaikan nanti. Untuk saat ini saya tidak akan menyebut oknum. Saya akan datang bersama tim saya ke kota di mana wanita tersebut berada. Saya akan membantunya untuk menuntut apa yang sudah pernah dijanjikan oleh oknum anggota dewan itu kepada dia. Janji adalah janji yang tidak ditepati adalah suatu perbuatan melawan hukum. Ini yang harus diketahui. Apalagi yang berjanji adalah seorang anggota dewan yang terhormat. Karena lembaga dewan perwakilan rakyat bukanlah lembaga comberan, tetapi lembaga terhormat. Lembaga negara yang sangat terhormat. Jadi harus diisi dengan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang dapat dipercaya. Percuma ketua umum daripada partai di mana orang ini berada berkoak-koak, tapi ternyata anggotanya hanya pemain selangkangan. Malu. Ketua umummu berkoak-koak, jual kecap ke sana kemari, tapi kau ternyata punya anggota hanya tahu bermain di selangkangan. Setelah itu mencampakkan begitu saja orang yang selama 2 tahun tempat penyaluran spermamu, tempat keluarnya kau punya mani. Dan lebih miris lagi, media sengaja menerbitkan berita-berita tentang wanita tersebut dengan judul narasi secara halus menuding bahwa wanita tersebut adalah penjajah seks atau wanita panggilan, ya. Terlepas daripada semua itu, seharusnya media harus lebih fokus bagaimana memberitakan moral, merosotnya moral anggota dewan yang terhormat itu. Tapi namun demikian ya saya maklum aja lah. Kenapa? Saya ya melihat ya untuk 20.000, 50.000 ya media online yang tidak punya
surat izin terbit berita, ya biasalah pasti menaikkannya ya untuk dapat ngebul dapurnya. Ini sudah hal yang biasa ya. Jadi tidak ada lagi artinya media yang berpihak kepada moral, tidak ada lagi. Dan sekalipun saya katakan, sekalipun wanita tersebut seorang penjajah seks, seorang wanita panggilan, seorang pelacur, ya, tidak pantas loh, tidak pantas untuk didiskreditkan. Seharusnya Anda semua serang itu anggota dewan yang bermoral bejat. Itu baru benar. Oke, saya sampaikan kepadamu, Dek. Saya akan coba untuk mengatur waktu untuk datang menemuimu ke kotamu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada bahasa saya yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf lah, ya. Karena inilah bahasa kontroversi saya. Buasa Hot Channel selalu terdepan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi, tanggapan-tanggapan kontroversi atas suatu perbuatan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, serta perbuatan tindak pidana. Salam Buasa Hot Channel.